Shalom, Minggu Kursi Community dimanapun Anda berada. Mari hari ini kita akan menyembah Tuhan, meninggikan Dia, dan kita percaya ada kekuatan yang mengalir, ada mujizat terjadi pada hari ini. Let's worship Him. Inilah
kami kepada Tuhan, dan biarlah segenap hati kami Tuhan Yesus terus memuji dan menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus setiap persembahan pujian boleh senantiasa dapat menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima firman Tuhan, biar itu juga boleh merupakan satu kekuatan yang baru buat kami. Apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan, kami tetap mau berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur dan terus mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik buat kami. Dan kami percaya firman Tuhan itu yang akan terus membentuk kami, menuntun kami, membimbing kami di setiap jalan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community hari ini kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh Pastor Yota. Jesus bless. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Shalom semuanya buat MW2 Community. Puji Tuhan, saya Yotam Teddy dari Solo, Indonesia. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di hari ini. Hari ini kita membahas satu tema yaitu unpredictable. Kita tahu bahwa dunia sekitar kita sedang digoncang. Baik itu ekonomi, baik itu politik, keluarga, budaya, teknologi, apapun kita sedang mengalami begitu banyak goncangan. Tidak ada satupun yang bisa kita prediksi dengan baik. Kita prediksi baik, tetapi ternyata ujungnya ternyata tidak baik. Kita prediksi nanti begini semuanya, ternyata semuanya sia-sia semuanya. Nah, Ibrani 12 ayat yang ke-26 dan 27 mengatakan seperti ini. Sekali lagi aku tidak hanya mengguncangkan bumi, tetapi juga langit. Dan kata-kata sekali lagi dengan jelas menunjukkan kabar kita bahwa apa yang bisa digoncangkan akan dimusnahkan. Yaitu segala ciptaannya dan segala yang tersisa adalah yang tidak dapat digoncangkan. Artinya bahwa bumi ini sedang mengalami goncangan yang luar biasa. Bahkan langit Alkitab berkata itu pun digoncang agar tinggal tetap. Yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah itu sendiri. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh tergoncang. Tetapi orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah tidak akan pernah tergoncangkan. Boleh tergoncang, tapi iman kita tidak akan pernah mengalami goncangan. Sama seperti Paulus. Pada saat dia di penjara, dia mengalami goncangan yang begitu hebat. Dia berdoa agar semua duri, semua luka, bahkan semua persoalan sengsaranya dihapuskan oleh Tuhan. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan begini. Jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya ulangi, justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka kata Paulus, aku bermegah dalam kelemahan. Paulus sendiri berkata justru dalam tekanan, persoalan, justru dalam goncangan. Aku malah bersuka cita agar apa? Kuasa Tuhan turun menaungi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan selalu menggunakan segala cara, alat, media untuk mendekatkan Anda dengan saya kepada Tuhan sendiri. Saya mau kasih contoh. Ada satu ilustrasi, ada wortel yang ditusuk. Demikian kehidupan kita. Pada saat kita ditusuk, kita sakit, kita sekarat, kita terluka. Tapi percayalah, pada saat dipukul itu datang menghantam kita. Pada saat pukulan kedua menghantam kita. Dengar baik-baik, mari coba lihat arah wortel. Pada saat dipukul, dia makin naik. Dipukul, 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 dan dipukul, dan dipukul. Amazing. Wortel ini tidak makin jauh dari tangan saya. Tapi wortel ini semakin dekat dengan tangan saya. Demikian Tuhan saya dan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Percayalah, apapun yang terjadi dalam goncangan kehidupanmu, persoalan yang sedang terjadi, Tuhan ingin agar kau semakin mendekat kepada tahtanya. Kau semakin dekat dengan kuasanya. Kau semakin dekat dengan mujizatnya. Dan kau semakin dekat dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu seperti 1 Petrus
pasal yang kelima ayat yang ketujuh dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang akan memelihara kamu. Kata serahkanlah itu seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti orang membawa tas. Menyerahkan persoalan itu bukan seperti ini. Bahasa aslinya bagus banget. Bahasa aslinya menggunakan begini, lemparkanlah. Lemparkan sekali dan tidak boleh diambil lagi. Itu katanya. Berarti firman Allah mengajarkan pada saat kita menyerahkan persoalan kita, ketakutan kita, khawatir hidup kita. Percaya saja pada saat kita melepas, Tuhan juga melepas kekuatan dari surga buat kita. Tuhan melepas anugerahnya buat kita. Tuhan melepas jawaban buat kita. Percaya Bapak Ibu, katakan amin. Katakan amin, luar biasa. Nah, ada satu kisah dalam perjanjian baru. Seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia mengalami syok berat. Goncangan terjadi begitu hebat luar biasa. Penyakitnya tidak tambah baik, tapi penyakitnya makin memperburuk situasi dan keadaan daripada dirinya. Markus 5 ayat 25 dan 26 mengatakan, ada seorang wanita perempuan di sana. Sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati. Bukan sekali, diobati. Mungkin pergi ke dokter spesialis A, tidak sembuh. Pindah ke spesialis B, pindah lagi sampai akhirnya duitnya habis. Alkitab berkata, telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Deposito habis. Semua sertifikat mungkin sudah disekolahkan. Istilah disekolahkan itu pinjam kreditan. Itu pun udah gak bisa membayar lagi. Udah buntu semuanya. Dan Alkitab berkata, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan semakin memperburuk. Keadaan kita mungkin seperti wanita ini. Ada dalam tekanan, depresi, bingung, stres, unpredictable itu kehidupan kita. Gak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Kita sedang stres dan bingung-bingung hari ini. Dengar baik-baik, saya tulis satu statement buat Anda. Kita boleh jadi korban sakit yang melarut, yang berlarut-larut dalam hidup kita. Namun mental kita tidak boleh menjadi korban. Anda boleh sakit, Anda boleh jatuh, Anda boleh habis-habisan. Tapi pengharapan kita gak boleh pupus. Oh, iman kita gak boleh lenyap. Ada satu orang namanya Heath Ledger. Dia adalah pemeran Joker. Saya suka pemeran ini Bapak Ibu. Saya nonton orang ini luar biasa sekali. Mendapatkan penghargaan yang bertubi-tubi dan begitu banyak sekali penghargaan yang dia terima. Nah, pada saat dia mencoba untuk menghidupkan peran Joker ini. Dia tinggal di satu apartemen. Dia tidak mau bertemu dengan banyak orang. Dia hanya baca skrip. Lalu dia mencoba untuk mengimajinasikan menjadi seorang pembunuh yang begitu luar biasa. Pembunuh bertangan dingin. Ya, itu dinyalakan dalam kehidupannya dia. Dan akhirnya beberapa hal mengejutkan sekali. Pada saat pembuatan film. Sampai kameramen, terus tim yang ada di sana. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena ini orang menghidupi peran itu begitu hidup luar biasa. Semua aplaus, semua senang sekali. Tetapi sayang, 6 bulan sebelum film ini tayang, dia sudah bunuh diri. Kenapa? Karena tidak bisa tidur. Karena bayang-bayang Batman dan Joker itu hidup di dalam dirinya dia. Dia tidak punya pengharapan. Dia depresi dalam keadaannya. Dia tidak bisa tidur dalam kemalamannya. Sampai akhirnya dia harus bunuh diri. Ada banyak orang boleh pupus. Ada banyak orang boleh depresi. Ada banyak orang boleh putus asa. Tapi saya mau katakan satu hari ini bersama dengan saudara yang dengar firman Tuhan pada siang hari ini. Atau pagi dimanapun saudara berada. Dengar baik-baik. Yesus adalah jawaban atas kehidupanmu. Wanita ini membangun iman yang luar biasa kepada Yesus. Itu poin yang pertama yang saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman yang diperkatakan, iman yang dilakukan. Dalam Markus tadi kita baca, setelah ia mendengar bahwa Yesus itu sedang lewat. Dan dia juga bukan sekedar mendengar Yesus sedang lewat. Ia mendengar berita-berita tentang Yesus. Ternyata ia mencari tabib mana lagi yang bisa sembuhkan saya. Dokter mana lagi yang bisa sembuhkan saya. Dan ia mendengar desas-desus di sana sini. Ada orang bernama Yesus. Orang yang hebat luar biasa. Makanya setelah mendengar berita-berita itu.
Ia mencoba untuk memberanikan diri melawan begitu banyak orang yang sedang ada di sana, dan dia menerobos pada gerombolan orang yang sedang berjalan bersama dengan Yesus, dan ia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Iman itu berarti mengaminkan firman. Saya ulangi, iman itu berarti mengaminkan firman. Mendengar tentang berita Yesus, mengimani berita tentang siapa Yesus, lalu imannya tumbuh di sana, lalu dia melakukan sesuatu. Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan iman itu menjadi sempurna. Kapan imanmu menjadi sempurna? Kapan imanmu akan melahirkan perkara-perkara yang dahsyat? Pada saat Anda punya iman, Anda percaya, dan jangan lupa, Anda melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu buka jalan pada saat semua jalan tertutup buat Anda. Saudara tahu nggak cerita tentang Musa? Bagaimana dia membelah laut Teberau. Saya kira cerita yang sangat-sangat suka pada waktu saya masih SD dan ada di sekolah minggu. Pada saat itu mereka ada di Migdol. Kalau saudara lihat ada di Migdol di sini, ya, mereka tercepit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau mundur ke belakang nggak bisa, kanan, kiri, atas, bawah nggak bisa. Kenapa? Karena terkepung, maju pun nggak bisa. Migdol adalah di mana pasukan Mesir itu menjebak, kemudian menyerbu, mengejar pasukan-pasukan tentara daripada Israel. Kalau Keluaran 14 ayat ke-7, mereka membawa 600 orang berkuda terpilih. Belum pasukan jalan kakinya, belum pasukan keretanya. Wow, ini cukup sangat besar. Migdol itu seperti ini Bapak Ibu. Mereka udah putus asa. Tidak tahu jalan yang harus diambil kayak apa. Seperti wanita pendarahan ini. Tidak tahu mau apa lagi. Duit udah habis. Tinggal imannya yang belum habis. Duitmu boleh habis. Hidupmu, semangatmu atau apapun. Sudah mungkin tinggal berapa persen. Tapi semua katakan, biar imanmu kepada Yesus tidak ada habisnya. Dengan perantaran angin timur yang keras semalam-malaman. Lalu angin itu tersibak. Kalau saudara lihat di PPT itu ya. Kecepatan Boeing 787 itu 903. Belum kecepatan 737. Saya mencatat, saya mencoba untuk mempresentasikan ini. Biar Bapak Ibu tahu. Kecepatan angin yang ada, yang diberikan, dibawa oleh Tuhan untuk membelah Laut Teberau. Itu sungguh gak main-main. Saya pernah naik WUS. Itu kecepatannya 348. Nah kalau saudara lihat Teberau itu dibelah. Menurut survei itu kecepatannya 384 km per jam. Wow, Allah membelah Laut Teberau. Bahkan Alkitab mencatat tanah kering yang mereka lalui itu tidak ada airnya sama sekali. Tidak ada becek-beceknya sama sekali. Semalam-malaman angin yang kuat itu kemudian membuka jalan yang ada di Laut Teberau itu. Luar biasa. Mari kita lihat survei berikutnya. Ini dataran Teberau yang tergenang air Bapak Ibu. Ini tergenang air. Di sini ada curam, di sini curam. Inilah tempat penyeberangan mereka. Inilah jembatannya mereka. Kalau kita lihat ya, yang lebih bening, yang ini cekungan. Tuhan tidak memilihkan jalan yang salah. Tuhan selalu tepat untuk jalannya. Pertanyaannya, sebelum bangsa Israel ada di sana, sudah ada jalannya enggak kira-kira? Halo. Pada saat penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan semuanya. Allah mendesain enggak jalan tentang keselamatan ini? Ya, saya yakin. Jalan keselamatan buat Anda terpampang di depan Anda. Katakan amin. Luar biasa. Jalan itu tertutup air. Tapi begitu mujizat terjadi, itu dibuka oleh Tuhan. Saya berdoa mujizat itu terjadi atas kehidupan Anda. Dan Anda akan tahu jalan di dalam lautan yang tidak kelihatan. Jalan yang tidak nampak. Jalan yang unpredictable, yang tidak pernah kita bayangkan. Kita tidak pernah prediksikan. Tiba-tiba Tuhan bukakan itu buat kita. Katakan amin. Luar biasa. Yesus adalah pintu.
Yesus adalah kunci dari semua kehidupan Anda. Tidak ada gembok tanpa kunci. Itu satu paket. Ada gembok, selalu ada kunci. Ada masalah, selalu ada jawaban. Dan Yesuslah jawaban bagi Anda semuanya. Yang kedua, miliki iman yang mau diaktifkan. Yang diaktifkan untuk mencari akan kuasa Tuhan. Kalau saudara baca di pasal 5 ayat 26. Terjemahan firman Allah yang hidup. Setelah bertahun-tahun ia berobat kepada tabib. Ia telah menjadi melarat. Karena terus-menerus membayar mereka. Tetapi bukan sembuh, malahan makin parah. Iman itu tidak menunggu dengan pasif. Tetapi melakukan sesuatu dengan percaya dan sungguh-sungguh. Ada satu orang namanya Jane Masescu. Dia pernah punya penyakit kanker yang sudah menyebar. Dan suaminya tahu bahwa umurnya tidak lama, kemudian suaminya meninggalkan dia. Di kondisi ditinggalkan suami, di kondisi badan mulai hancur, digerogoti kanker yang begitu ganas. Dan dokter sudah angkat tangan, dokter berkata hidupmu tinggal 2%. Dan dia berkata hidup saya memang 20%. Tapi saya tidak mau menghabiskan dan menyerah dengan 2% itu. Lalu dia ikut American Got Talent. Saya suka sekali pada saat dia maju dan di stage panggung. Simon dan beberapa juri berkata, kamu mau apa? Aku mau nyanyi. Oke, lagumu apa? Laguku It's Okay. Lalu semua juri berkata, It's okay, okay. Sambil ngeledek-ledek begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, hidup saya memang oke. Walaupun hanya tinggal 2%. Lalu dia cerita tentang suaminya yang menceraikan dia. Lalu dia kondisi mulai drop. Tinggal 2%. Saudara lihat kalau di YouTube atau di mana saudara bisa cari linknya. Waduh, ini orangnya udah makin kurus sekali. Tapi dia berkata 2% itu bukan 0. 2% bukanlah 0. 2% itu berharga. Dan saya berharap kita tahu 2% itu kayak apa. Dia tunjukkan sisa 2% itu kayak apa. Dia nyanyi dengan keren luar biasa. Buat saya keren banget itu. Ya, di dalam kondisi yang ngedrop. Dia berkata begini. Dia ngutip di Amsal 24 ayat 16. 7 kali orang benar jatuh. Namun ia bangun lagi. Ya, saudara tahu ada titik di tangannya dia. Tato ada 7 titik di situ. Titik yang pertama mungkin dia mengakui pernikahan gagal. Titik kedua kanker yang ganas. Titik ketiga kanker yang udah menyerang dan menyebar tulang belakang dan menyebar ke organ-organ vitalnya. Lalu titik berikutnya dokter sudah angkat tangan. Titik berikutnya gak ada obat, gak bisa sembuh. Tinggal 2%. Berkali-kali boleh jatuh. Tapi dia gak punya putus asa sama sekali. Walaupun hidupnya tinggal 2%. Tapi dia pegang 2% itu. Walaupun akhirnya juga dia mati. Tapi 2% itu sudah banyak mengubah orang. Keren ya? Keren. 2% itu bisa mengubah banyak orang dan memotivasi banyak orang. Anda tidak bisa menunggu sampai hidup Anda tidak sulit lagi sebelum Anda memutuskan untuk bahagia. Itu statement yang cukup terkenal. Bukan kemana kita pergi, tetapi dengan siapa Anda berjalan. Saya ulangi, bukan kemana Anda pergi. Mau pergi kemanapun, mau padang gurun, mau kayak apapun, lembah kekelaman, bayang-bayang maut pun. Tapi dengar, kalau Tuhan bersama dengan kita, gembala bersama dengan kita, ku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Hari ini mungkin hidup Anda tidak bisa diprediksi. Oke, hidup Anda sedang tidak baik-baik. Oke, kita bisa katakan oke. Hidupku memang tidak baik-baik. Keluargaku tidak baik-baik. Tubuhku tidak baik-baik. Kenyataanku memang tidak baik-baik. Tapi saya percaya Tuhan bersama dengan aku. Katakan amin. Ya, sekali lagi, bukan kemana Anda pergi, tetapi dengan siapa Anda pergi. Kalaupun harus di tengah lautan, kalau ada Yesus, kau tenggelam pun Yesus bisa angkat engkau. Wow, luar biasa. Pada saat kau ada di lembah kekelaman, kalau ada Yesus, ketenangan atas badai dan bayang-bayang maut. Tuhan, Raja kehidupan yang tak terkalahkan oleh maut sama sekali. Dia bangkit buat saya dan saudara, memberi hari esok buat kita semuanya.
Tuhan tidak diam saat engkau melangkah. Tuhan selalu bersama dengan engkau. Saya mau ilustrasikan ini Bapak Ibu. Wanita ini sangat susah datang ke tempatnya Yesus. Karena ada banyak orang. Dan posisinya sedang pendarahan. Dan itu kalau senggol orang bisa najis. Jadi karena dia. Jadi dia cuma lengak-lengok begini aja. Tapi dia punya iman. Usaha nggak mungkin. Ini usaha doang nggak mungkin. Dengar baik-baik. Saya baca satu tafsiran bagus banget. Dikarang oleh seorang susteran yang menginspire luar biasa tentang kisah cerita The Passion of Christ, film yang terkenal. Yesus itu tahu wanita ini mengharapkan kehadiran dalam kehidupannya. Wanita ini berharap Yesus bisa menyembuhkan. Yesus Maha tahu. Begitu banyak gerombolan orang dan tidak mungkin wanita itu mendekat. Dengar baik-baik. Yesus sengaja menggeser jalannya. Seolah-olah dia mau melewati wanita itu dan membiarkan imannya bekerja. Oh, membiarkan wanita itu menjamah jubahnya. Itu tafsiran dan saya pikir benar juga. Gak mungkin wanita itu menerobos. Gak mungkin Bapak Ibu. Gak mungkin. Yesuslah yang tahu. Yesuslah yang mengendalikan situasi. Dan seolah-olah dia menghampiri wanita itu. Dan mengizinkan, it's your time. Ini waktumu. Silahkan madam. Silahkan ibu. Lalu begitu Yesus lewat. Ini wanita nggak membiarkan lewat begitu saja kesempatan kairos yang Tuhan beri. Langsung dijamah jubahnya, kuasa Tuhan turun. Haleluya. Wanita ini sembuh begitu hebat. Saat Anda maju melangkah, Tuhan pasti akan maju. Mendekat kepada Anda. Ingat, selalu ada jalan yang mudah walaupun kenyataannya susah dan sulit. Ya. Selalu ada kejutan Tuhan, unpredictable, yang tidak pernah terduga dimanapun kita berada. Percaya bahwa bersama dengan Tuhan kau akan melewati dan kita akan menang, mendapatkan mujizat dan kuasa yang nyata atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, kami berdoa buat rekan-rekan kami di negara manapun mereka berada. Sedang mengalami posisi apapun yang sedang mereka hadapi. Mungkin mereka sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja saat ini. Kami berdoa melepaskan kekuatan dan kuasa Allah dan anugerah Tuhan menjemput mereka. Rasanya gak mungkin kami bisa pulih dan mendapatkan anugerah-Mu. Tapi kami percaya akan ada jemputan ilahi. Akan ada kejutan-kejutan di jalan yang tidak pernah kami bayangkan dan pikirkan. Tiba-tiba Tuhan kerjakan itu dalam nama Yesus kami berdoa. Bisnis disembuhkan dan dipulihkan. Masa depan kami sungguh ada bersama dengan Tuhan. Akan ada jalan di dalam laut yang akan Tuhan buka. Akan ada pintu-pintu gembok yang terbuka. Karena Kau adalah kunci bagi semua orang. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan memulihkan hidupmu seperti Dia memulihkan wanita ini. Tuhan membuka jalan agar engkau bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Bahkan mujizat yang luar biasa dan spektakuler akan hadir lewat kehidupanmu dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya Yotam Teddy dari Solo. Sampai ketemu kembali. God bless.